Setiap hari kita pakai emoji buat ngegambarin perasaan, buat bercanda, atau sekedar nambah bumbu ekspresi biar chat nggak flat. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, dari mana sih asal-usul bentuk emoji yang kita pakai itu? Kalian mungkin bakal kaget kalau tahu bahwa ada satu teori konspirasi yang bilang emoji yang kita pakai sehari-hari sebenarnya terinspirasi dari simbol iblis kuno. Tepatnya dari sigil 72 iblis dalam Ars Goetia, bagian dari kitab okultisme kuno The Lesser Key of Solomon. Teori ini memang terdengar gila, tapi tunggu dulu nih guys. Semakin dalam kita gali, maka semakin misterius jadinya. Yuk kita mulai dasarnya dulu. Ars Goetia adalah bagian pertama dari sebuah kitab okultisme kuno bernama The Lesser Key of Solomon, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Clavicula Solomonis Regis. Kitab ini muncul sekitar abad ke-17 dan dipercaya sebagai kompilasi dari teks-teks yang jauh lebih tua yang disebut-sebut berasal dari Raja Sulaiman sendiri. Dalam banyak tradisi, baik dalam Islam, Yahudi maupun Kristen, Raja Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijak dan punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Tapi dalam versi esoterik, Sulaiman dikisahkan memiliki sebuah cincin ajaib yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk dari dunia lain. Dalam Ars Goetia disebutkan bahwa ada 72 entitas roh yang bisa dipanggil oleh manusia menggunakan ritual tertentu dan sigil atau lambang mistis khusus. Sigil ini adalah semacam logo mistik yang dipercaya punya kekuatan untuk mengikat, mengundang, dan memerintah roh tersebut. Setiap iblis dalam Ars Goetia punya satu sigil khusus yang bentuknya unik dan rumit. Bentuknya bisa melingkar, penuh garis melengkung, garis hilang, titik, dan simbol-simbol lain. Nah, inilah yang kemudian dikaitkan dengan bentuk emoji yang juga sering bulat dengan pola-pola ekspresi atau garis yang khas. Contohnya aja sigil Baal, iblis pertama dalam daftar Goetia, memiliki pola lingkaran dan garis silang yang menyerupai wajah. Fosago, iblis ketiga, punya bentuk spiral melingkar. Astaroth, salah satu entitas paling terkenal, sigilnya menyerupai kombinasi mata, garis silang, dan ekor seperti emoji devil. Mereka bukan cuma simbol kosong guys. Dalam praktik okultisme, sigil itu dipercaya mengandung frekuensi energi dari entitas yang bersangkutan. So, saat kalian menggambar atau memvisualisasikan sigil itu, kalian dianggap membuka koneksi dengan makhluk tersebut, baik secara sadar atau tidak. Sekarang kita balik lagi ke emoji. Emoji itu pertama kali populer di Jepang tahun 1999 yang dikembangkan oleh Shigetaka Kurita untuk NTT Docomo. Awalnya cuma simbol-simbol sederhana kayak matahari, hati, dan wajah tersenyum. Tapi seiring waktu, emoji berkembang jadi bahasa global. Yang menarik, banyak emoji yang bentuknya sangat khas, bulat, simple, tapi ekspresif. Emoji seperti devil, tengkorak, bintang segi 6, spiral, dan segitiga merah punya kemiripan visual dengan simbol okultis dan bahkan simbol dalam ritual-ritual esoterik kuno. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini cuma kebetulan desain atau ada yang lebih dalam nih? Disinilah teori-teori konspirasi ini mulai berkembang. Beberapa peneliti independen dan pengamat simbolik mulai membandingkan emoji-emoji populer dengan sigil dari Ars Goetia, dan hasilnya cukup mencengangkan. Contohnya, emoji Devil Face mirip dengan entitas seperti Asmodeus atau Astaroth yang sering digambarkan punya tanduk dan senyum licik. Sigil mereka punya bentuk garis melengkung yang jika diputar bisa mirip dengan kontur emoji ini. Atau emoji Mind Blown, ekspresi ini secara bentuk punya kemiripan dengan simbol sigil dari Buer, iblis yang mengajarkan filosofi logika dan bisa menyembuhkan penyakit. Bagian dari ledakan di atas kepala digambarkan mirip dengan pola radial di beberapa sigil. Atau emoji six-pointed star. Meskipun ini dianggap simbol umum dalam okultisme, bintang segi 6 punya makna mendalam, termasuk sebagai bagian dari segel pemanggilan dalam ritual Goetia. Atau emoji spiral, bentuk ini sering muncul dalam sigil entitas seperti Vasago dan Valevor. Spiral dianggap simbol koneksi antara dunia materi dan dunia gaib.
Simbol selalu punya kekuatan, bahkan di dunia marketing. Simbol dan logo dirancang untuk menciptakan kesan bawah sadar. Apple, Nike, McDonald's semuanya dirancang untuk memicu reaksi tertentu dari otak manusia. Nah, kalau emoji ternyata punya asal-usul okultis atau setidaknya kemiripan dengan simbol magis, ada kemungkinan mereka juga memengaruhi cara kita berpikir, merasa, atau bahkan berkomunikasi tanpa kita sadari. Bayangin aja guys, kalian ngirim emoji devil buat bercanda, tapi secara simbolik kalian sebenarnya sedang mengaktifkan pola energi tertentu. Karena emoji itu menyerupai sigil dan entitas tertentu. Kelihatannya memang gila, tapi dalam dunia simbol dan esoterik tidak ada yang benar-benar kebetulan. Alasan teori ini viral adalah karena kombinasi antara hal sehari-hari plus unsur misteri dan juga dugaan kekuatan tersembunyi. Emoji itu sesuatu yang akrab, tapi ketika dikaitkan dengan iblis dan okultisme, langsung deh muncul reaksi, "Wah, serius loh," dari netizen. Internet suka hal-hal yang kayak gini kan, teori gila tapi masuk akal. Dan ketika makin banyak orang share gambar perbandingan emoji versus sigil Goetia, makin ramailah pembahasannya. Apakah emoji ini benar-benar diambil dari segel iblis? Secara historis dan teknis belum ada bukti yang mendukung teori ini secara akademik, tapi dari sisi visual ada cukup banyak kemiripan yang bikin kita mikir berulang-ulang nih guys. Kalaupun bukan sengaja diambil, bisa jadi ada inspirasi bawah sadar yang menyusup ke desain modern simbol-simbol kuno, atau bisa juga memang hanya kebetulan visual belaka. Tapi satu hal yang pasti, setelah kalian tahu soal ini, kalian mungkin gak bakal melihat emoji dengan cara yang sama lagi. So, gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.